Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Koramil 0805 10 Sine mengucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 bagi calon peserta didik baru SMKN 1 Sine. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga saya selaku dan Ramil Sine mendapat kehormatan untuk melaksanakan pembekalan terhadap adik-adik sekalian, yaitu tentang pengetahuan radikalisme yang ada di Indonesia ini. Radikalisme di Indonesia ini terkelompok, ada 3 kelompok, yaitu radikalisme ekstrem kiri, radikalisme ekstrem kanan, dan radikalisme lainnya, yaitu dari organisasi, ormas, ataupun yang organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini yang bertentangan dengan aturan-aturan dari pemerintahan yang sekarang ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wardoyo, pangkat Kapten Infanteri, jabatan dan Ramil 0805 10 Sine dari Kesatuan Kodim 0805 Ngawi. Saya tidak perlu perkenalan yang lebih panjang, nanti bisa kalau ketemu kita pasti bisa saling tukar informasi, berinteraksi, bisa datang ke Koramil dan sebagainya untuk menanyakan yang lebih lanjut. Saya awali dari pembahasan tentang radikalisme ekstrem kanan. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah kumpulan sekelompok manusia yang memiliki tujuan tertentu yang tidak sepaham dengan pemerintahan resmi. Itu bisa dicontohkan dari agama yang aliran keras, ini ekstrem kanan, yang dia mau memaksakan kehendaknya untuk mengikuti aturan-aturan yang diajarkannya, ekstrem kanan. Itu LGI dan sebagainya, itu ekstrem kanan. Kemudian ekstrem kiri, yaitu organisasi politik atau ormas yang dilarang oleh pemerintah, namun dia masih eksis di Indonesia ini, masih menampilkan dirinya, eksistensinya di Indonesia ini, padahal itu ormas atau orpol yang dilarang, yaitu contohnya PKI, Partai Komunis Indonesia, itu di Indonesia dilarang. Apakah sekarang ini ada partai yang dilarang? Ada, pernah dibubarkan. PRD itu pernah dibubarkan, dan yang lainnya masih banyak. Kalau sekarang ada yang diizinkan resmi menjadi partai politik yang legal, yang diizinkan oleh pemerintah, tapi kelakuannya,
perilakunya yang diterapkan itu masih menyerupai partai-partai komunis, partai-partai yang dilarang di Indonesia. Itu masih ada saat ini. Yang mempengaruhi radikalisme itu apa saja? Hal-hal yang mempengaruhi itu meliputi yaitu tadi ideologi yang resmi saat ini, ideologi Pancasila, yaitu ideologi yang harus kita anut di Indonesia ini. Dia memaksakan yang bagi ekstrem kanan maupun ekstrem kiri itu memaksakan bahwa dia memaksakan ideologinya untuk diterapkan di Indonesia ini. Contohnya ideologi komunis. Kalau yang dari radikal kanan, yaitu dari Islam garis keras, itu menerapkan hukum-hukum Islam keras itu di Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, dan beribu-ribu pulau yang menduduki di sekian ribu pulau ini di Indonesia ini banyak ragamnya, sehingga sudah menjadi final ideologi Pancasila itu digunakan untuk merangkum seluruh kehidupan manusia yang ada di Indonesia ini yang beragam agama, suku, ras, ini untuk diwadahi dalam falsafah di Pancasila ini. Ideologi Pancasila ini sudah mewadahi tentang perilaku kehidupan manusia, suku, agama, yang dari Sabang sampai Merauke itu sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita, oleh para pejuang bangsa ini, sehingga itu sudah diperhitungkan nantinya bila terjadi konflik atau tidak kesepahaman. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang memaksakan diri untuk mengganti Pancasila menjadi untuk mengikuti ideologinya, yaitu ideologi komunis, atau di situ akan diterapkan hukum Islam, padahal di Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama, jadi kurang pas, sehingga yang paling tepat adalah ideologi Pancasila. Itu tentang ideologi. Kemudian tentang ekonomi, ada beberapa hal yang mempengaruhi adanya timbulnya ekstrem kiri maupun ekstrem kanan maupun ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang resmi diterapkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini banyak yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ini, yang mempengaruhi faktor ekonomi, yaitu adanya ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Ekonomi yang sisi lain manusia Indonesia ini ada yang kaya, kemudian ada yang miskin. Nah, bagi yang miskin dengan latar belakang tidak punya ekonomi yang tetap, tidak punya pekerjaan tetap, kemudian dia gampang dipengaruhi oleh organisasi-organisasi yang punya tujuan tertentu, sehingga mereka gampang digalang untuk mengikuti apa yang diinginkan
oleh sekelompok manusia atau organisasi-organisasi tertentu. Itu dari sisi ekonomi. Pekerjaan juga mempengaruhi bagi si pengikut radikalisme ini. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka gampang sekali diberikan iming-iming oleh organisasi tertentu, organisasi terlarang, untuk mengikuti tujuannya. Oleh karena itu, perlu adik-adik ketahui, perlu adik-adik pahami bersama selaku generasi muda, generasi penerus, saya titip pesan. Jangan mudah terombang-ambing oleh keadaan, oleh sekelompok manusia yang memberikan iming-iming, harapan-harapan yang tidak semestinya, yang itu bertentangan dengan pemerintah saat ini, pemerintah resmi. Itu. Kemudian adanya seseorang yang tidak bekerja tadi, gampang sekali dipengaruhi dan diajak. Ini pesan saya, adik-adik selaku generasi penerus, harapan bangsa, nah didik, apalagi saat ini kondisi dan situasinya lagi marak pandemik COVID-19. Seperti adik-adik ketahui bersama bahwa pandemik ini membuat kita semua salah melangkah semua. Keluar rumah kita salah, mau mengikuti proses belajar mengajar di sekolahan tidak bisa. Kita harus mengikuti secara daring. Kita tidak bisa mengikuti secara luring atau tatap muka. Ini anjuran pemerintah saat ini. Pemerintah mencanangkan program-program untuk supaya wabah virus corona ini segera lenyap dari bumi Indonesia ini, atau tidak ada kembali di Indonesia ini, sehingga masyarakat Indonesia ini, terutama generasi penerus, tidak terjangkit oleh terpaparnya COVID corona ini. Ini sekarang di wilayah Kabupaten Ngawi ini sudah sangat tinggi. Ini zonasi merah. Jadi semua tingkat kecamatan, tingkat sampai tingkat kabupaten se-Jawa Timur ini yang paling menonjol yaitu Sampang, Ponorogo, dan Ngawi. Ini saat ini, oleh karena itu adik-adik taati dan ikuti protokol kesehatan yang ada. 5M, ya, 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian kurangi mobilitas atau keluar rumah yang tidak perlu, kumpul-kumpul dikurangi, sehingga kita tidak terjangkit oleh virus corona ini. Angka kematian sudah banyak di Indonesia ini, kemudian khususnya di Kabupaten Ngawi sudah sangat-sangat tinggi. Mari kita jaga sama-sama. Kembali ke materi radikalisme tadi, kemudian kaitannya dengan hal yang mempengaruhi tentang radikalisme. Banyak putra-putra Indonesia yang sekolah di luar negeri, mungkin sampai di
Mesir, itu tentang agama, tentang yang teroris. Nah ini radikal lainnya itu semacam teroris ini. Teroris ini dari daerah Timur Tengah sana dididik, dilatih, kemudian dicuci otaknya sehingga dia tidak takut mati, bahwa dia mati adalah mati syahid, masuk surga. Nah, seperti itu. Banyak contoh yang di Indonesia yang telah terjadi, bom yang di Bali, bom Bali, di Jakarta, di Hotel Marriott, itu banyak sekali kejadian-kejadian. Bahkan di masjid kepolisian di Cirebon, ini bentuk-bentuk radikal lainnya. Motifnya apa? Ini motifnya ya tidak puas dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang ini. Dia melakukan aksi-aksi sabotase di objek-objek vital ataupun di instansi-instansi yang mengganggu ataupun menghambat daripada ruang gerak mereka. Contohnya kepolisian, instansi TNI, instansi Polri, itu banyak yang dilaksanakan sabotase oleh teroris. Ini bentuk radikal lainnya. Nah, jadi yang pertama radikal kanan itu dari tokoh-tokohnya adalah tokoh agama. Radikal kiri itu adalah dari partai-partai politik yang menganut komunis, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian radikal lainnya yaitu tujuan-tujuan dari mungkin internasional atau dari Libya sana, mendidik, melatih para relawan-relawan Indonesia sehingga dicuci otaknya. Kemudian setelah itu dikembalikan ke Indonesia. Dia melaksanakan kegiatan-kegiatan terselubung, melakukan teror-teror di seluruh wilayah Indonesia, sehingga membuat orang Indonesia ini resah. Pesan saya pada adik sekalian, adik-adik selaku generasi penerus harus bisa menunjukkan, bisa berjiwa besar, menunjukkan rela berkorban, membela tanah air kita ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dari ancaman rongrongan dari bangsa lain maupun negara lain. Oleh karena itu, adik-adik harus fokus dalam belajar. Saat ini adik-adik tidak dilaksanakan belajar secara luring atau tatap muka karena pandemi corona ini. Saya harapkan adik-adik belajar di rumah saja. Tidak perlu membuka situs-situs atau program-program yang tidak perlu, tidak penting. Buka situs-situs atau pelajaran-pelajaran yang bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini sangat mempengaruhi daripada penjaringan oleh oknum radikalisme. Bila mana seseorang yang kurang pendidikannya, mungkin sekolah putus di tengah jalan, nah ini yang direkrut oleh mereka. Radikal lainnya seperti yang direkrut oleh teroris-teroris yang ada di Indonesia. Ini orang-orang yang putus sekolah,
yang tidak punya skill atau dasar pendidikan yang memadai. Ini sangat-sangat mudah sekali diberikan iming-iming, kemudian dicuci otaknya, kemudian dijadikan boneka oleh mereka yang punya kepentingan. Kemudian tentang fasilitas lainnya, bila dalam kehidupannya seseorang kurang memiliki fasilitas yang mumpuni seperti yang saat ini, HP, kemudian alat-alat elektronik yang lainnya, kemudian mereka yang menjaring orang-orang atau calon korban itu diberikan iming-iming, diberikan alat-alat yang canggih, yang super modern saat ini. Jadi mereka gampang sekali diajak dan direkrut menjadi radikalisme ataupun terorisme. Oleh karena itu, adik-adik jangan sampai putus sekolah. Saat ini yang pandemik corona ini saat ini masih marak di Indonesia ini, adik-adik tidak melaksanakan tatap muka atau luring. Ini banyak kejadian-kejadian di wilayah sini ini dan Ngawi pada umumnya. Banyak sekali anak sekolah tingkat SLTP sudah melakukan aksi-aksi praktek asusila. Praktek-praktek asusila yang dia lihat dari situs, dari Google, dari HP, yang mana dengan bebasnya dia menggunakan HP itu sendiri di warung-warung internet ataupun di warung-warung wifi. Sekarang itu di angkringan pun juga disediakan wifi. Maka mereka sangat bebas bagi anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Pesan saya, jadilah anak yang bertanggung jawab kepada tenaga pendidik atau guru, kepada orang tua yang membiayai, kepada diri sendiri harus bertanggung jawab bahwa adik-adik menuntut ilmu ini tidak didampingi secara langsung oleh para bapak dan ibu guru. Oleh karena itu harus bertanggung jawab, dan apa yang dikerjakan, dilakukan lewat HP, lewat Android ini bisa dikerjakan hal yang baik-baik saja. Situs yang baik-baik yang dibuka, yang menambah ilmu, yang bukan di situ menyengsarakan maupun menyesatkan. Saya kira itu dari saya, pesan saya kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ke depan adik-adik menjadi orang-orang yang sukses, yang bisa mewarnai negara ini pada umumnya, dan Kabupaten Ngawi ini bisa akan semakin bersinar, akan semakin maju di era adik-adik dewasa nanti, bisa menjadi generasi penerus yang dibanggakan oleh bangsa dan negara ini. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.